Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada kami selaku pembina Kombatpol Komunitas Sahabat TNI dan Polri. Dalam hal ini kami akan sampaikan secara singkat apa itu Kombatpol, apa visi dan misinya, begitu, agar bisa diketahui oleh masyarakat luas, termasuk juga oleh aparat TNI dan Polri. Jadi Kombatpol, yaitu Komunitas Sahabat TNI dan Polri, sebuah perkumpulan. Jadi badan hukumnya itu perkumpulan, dan tentu namanya perkumpulan tidak termasuk partai politik, ya kan? Bukan parpol, ya, bukan parpol, bukan juga ormas yang mengerahkan massa begitu, melainkan sebuah perkumpulan yang terdiri dari masyarakat, dalam hal ini kaum muslimin, yang memiliki visi, yaitu ikut membangun terciptanya keamanan dan ketertiban serta kedamaian di masyarakat. Ikut membangun terciptanya keamanan, kedamaian dan ketertiban di masyarakat. Terutama dalam hal ini adalah yang di situ mayoritas muslim, karena kita memang concern kepada masyarakat muslim. Kemudian misinya adalah membantu aparat, ya, TNI dan Polri dalam menjaga keamanan, ketertiban dan kedamaian, ya, di masyarakat. Oleh karena itu Kombatpol itu dibentuk dari pusat sampai daerah. Jadi ada strukturnya, itu Kombatpol pusat, sebagaimana layaknya sebuah badan hukum, ada pembina, ada pengawas, ada pengurus, kan gitu ya. Kemudian di pengurus itu ada ketua, sekretaris, bidang-bidang, seksi-seksi, gitu kan. Terus di bawahnya ada DPW, Dewan Pimpinan Wilayah. Dewan Pimpinan Wilayah ini membawahi provinsi, ya, membawahi provinsi. Dan alhamdulillah, kalau nggak salah itu di Indonesia ini sudah separuh provinsi sudah ada di Indonesia, ya. Jadi sekitar 16 atau 17, ya, provinsi DPW, ya, tingkat DPW seluruh Indonesia. Dan kita berusaha untuk mencapai target agar setiap provinsi ada DPW-nya, Dewan Pimpinan Wilayahnya, gitu ya. Nah, kemudian di bawah DPW ada DPD, Dewan Pimpinan Daerah, yang cakupannya adalah kabupaten kota, seperti itu. Dan di Sumatera Barat ini alhamdulillah sudah terbentuk DPD secara urut, ya, kalau nggak salah, DPD Pariaman, Pesisir, DPD Pesisir, terus
DPD Kota Padang, terus DPD Pasaman Barat, dan sekarang ini insya Allah DPD Payakumbuh ya. Nah, seperti itu. Alhamdulillah. Jadi sudah 5 hari ini insya Allah ya. Sudah 5 kan. Kota Padang, mana tadi? Pariaman, Pesisir, terus Kota Padang, Pasaman Barat, dan Payakumbuh 5. Nah, kita harapkan ya bisa 10 lah targetnya di wilayah Sumatera Barat ini ya, terbentuknya DPD ya, Kombat Pol seperti itu. Nah, kemudian misi berikutnya dari Kombat Pol itu adalah ikut membantu pengamanan dan ketertiban, keamanan dan ketertiban jalannya dakwah Islam tentunya ya, dakwah Islam di daerah seperti itu. Jadi kalau ada misalnya nanti kajian yang sifatnya mengerahkan audiens begitu ya, dan jumlah yang banyak dalam bentuk tabligh akbar misalnya, nah, maka kan biasanya ada di backup oleh aparat, nah, maka Kombat Pol ikut membantu ya, berada di garda depan gitu ya untuk aparat. Jadi biar aparat membantu aparat lah ya, seperti itu. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa suatu pengajian itu kadang mungkin ada penyusup ya kan, atau ada yang malah berbuat tidak baik ya, untuk mengganggu jalannya pengajian dakwah ya. Maka di sini peran penting ya Kombat Pol. Apalagi kalau jumlahnya banyak ya, kita tentu bisa bayangkan waktu apa itu aksi ya bela Islam ya kan, aksi bela Islam di Monas ya, yang jilid 2 itu ya, 212 gitu ya. Nah, itu kan sampai 7 juta lebih itu, 7,3 juta ya. Nah, itu tentu apa namanya, nggak mungkin kalau mengandalkan aparat saja ya untuk mengamankannya, maka juga apa namanya dari panitia gitu ya, yang saya tahu nih ya, itu juga ikut melakukan membantu pengamanan sehingga jangan sampai ada penyusup ya yang masuk yang dari non muslim misalnya dan seperti itu adalah sesuatu yang lazim saya rasa ya. Untuk apa? Untuk agar tercipta kelancaran ya, jalannya kajian atau tabligh akbar atau pengajian ya, sesuai yang diharapkan seperti itu. Nah, selain itu misi Kombat Pol adalah menjalin komunikasi, menjalin sinergi dengan aparat TNI dan Polri ya. Artinya berfungsi sebagai mediasi antara umat Islam dengan aparat. Jangan sampai ada gap, ada apa namanya mispersepsi ya, salah paham ya, di antara aparat dengan umat Islam. Karena sesungguhnya yang membangun negeri kita ini adalah umat Islam mayoritas kan, gitu. Jadi jangan sampai umat Islam itu kok seperti menjadi musuh aparat gitu ya, atau menjadi dibenturkan dengan aparat. Ini sesuatu yang tidak kita inginkan. Maka bagaimana Kombat Pol ini selalu berusaha untuk menjalin komunikasi, menciptakan harmoni ya antara umat Islam dengan aparat. Karena aparat pun juga mayoritas muslim, ya kan?
Gitu. Jadi kita nggak boleh menafikan aparat tuh musuh umat Islam, nggak ada itu seperti itu. Ya, ini tugas kita ini mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa aparat itu adalah sahabat kita. Makanya kita pakai istilahnya pun yang enak didengar, ya, komunitas sahabat. Nah, kan enak, ya kan, seperti itu. Komunitas sahabat TNI dan Polri. Ya. Nah, sehingga dengan demikian dari sisi aparat pun juga akan tercerahkan, ya, mengatakan akan memberi pandangan bahwa umat Islam itu adalah umat Islam yang damai, cinta damai, ya. Umat Islam itu adalah umat yang toleran, gitu kan, bukan radikal. Umat Islam yang ramah, cinta kedamaian, bukan teroris, bukan yang menebar rasa takut di masyarakat. Nah, gitu. Jadi kedua belah pihak, dari pihak masyarakat terutama muslim, kita sosialisasikan selalu bahwa aparat itu adalah mitra kita, ya kan, mitra masyarakat, bukan musuh. Begitu juga dari sisi aparat juga kita berusaha agar memberi persepsi yang positif bahwa umat Islam itu adalah umat yang toleran, umat yang cinta damai, begitu. Nah, kalau toh ada dari unsur umat Islam, maka itu kita harus posisikan dia adalah oknum, ya, bukan representasi dari umat Islam itu sendiri, kan gitu. Ya, kalau oknum kan nggak bisa kemudian kita katakan, kita generalisir gitu. Oh, berarti umat Islam itu memang teroris ya, suka radikal ya. Nah, kan gitu. Ya. Nah, jadi kita ingin menepis yang seperti itu. Jadi itu hanya oknum. Ya samalah kalau misalnya ada nih, misalnya ada dari salah satu aparat TNI Polri melakukan kekerasan, ya, kepada warga, gitu ya, maka tidak bisa kemudian TNI Polri itu orang berarti jahat kepada masyarakat, yaitu hanya pelakunya, oknumnya aja, kan gitu, ya kan, bukan institusinya yang memberi instruksi untuk melakukan kejahatan atau penganiayaan kepada masyarakat. Saya rasa seperti itu. Nah, jadi itulah hadirin sekalian gambaran dari Kombat Pol ini, ya, dan alhamdulillah tadi sempat kita ya silaturahim, ya, dengan pihak aparat untuk saling menyamakan persepsi begitu, dan alhamdulillah sudah chemistry-nya sudah sama frekuensinya, ya. Gitu ya, jadi sudah saling sama mengerti, dan insya Allah ini nanti akan kita kukuhkan kepengurusan DPD Kombat Pol Payakumbuh, ya. Oleh karena itu saya dalam kesempatan ini akan mengukuhkan, ya, susunan pengurus ini. Tolong kepada panitia diserahkan nama-namanya yang sudah terbentuk, ya, anggotanya, kepengurusannya, untuk saya rangkaikan dalam pembacaan pengukuhan ini, begitu. Ini mungkin bisa di break dulu. Oh ya, yang baru kita edit. Oke. Ya. Pengurus, divisi. Oke, baik.
aja itu. Ya, ya. Tapi kalau ada tambahan, Baik. jadi yang kita pakai baju dulu sih. Ya. Nah, tolong disiapkan baju. Bajunya diserahkan turun semua. Ba? Baju langsung dipakai. Ah,